Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah kaum muslimin dan juga muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang tidak akan bisa kita hitung satu persatu. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Apapun dan bagaimanapun kondisi dan keadaannya tetap kita ucapkan alhamdulillah. Segala puji-pujian hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua kepada Islam dan sunnah, kepada akhlak yang mulia, kepada nilai-nilai kebaikan, sehingga kita dapat meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan kita dapat mengetahui keburukan-keburukan sehingga kita dapat menghindarkannya, dapat menjauhinya hingga kita selamat dari murkanya. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mempersaudarakan kita semua di atas Islam. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara dengan nikmat Allah, yaitu Islam. Salawat dan salam tidak lupa juga kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita semua di sini patut bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita dua nikmat yang tidak bisa kita nilai dengan apapun, yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah. Sungguh bahagia orang-orang yang telah mendapatkan dua nikmat ini dalam hidupnya. Berarti telah terpenuhi apa yang dia minta dan yang dia doakan sehari semalam minimal 17 kali di dalam salatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dia mendapatkan Islam dan dia juga mendapatkan sunnah. Tidak semua orang beruntung seperti ini.
yaitu mendapatkan dua nikmat sekaligus. Maka siapa saja yang telah mendapatkan dua nikmat ini, wajib atasnya untuk bersyukur. Dan bahwa apapun yang menimpanya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak akan bersedih dan dia tidak akan merasa takut. Karena di tangannya telah tergenggam dua nikmat yang agung ini, yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah. Seperti yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab, bahwa musibah apapun yang menimpa diriku, aku mensyukurinya dengan tiga hal. Karena tiga perkara. Yang pertama, bahwa musibah itu tidak lebih besar daripada musibah yang menimpa orang lain. Yang kedua, Allah masih memberikan kepadaku peluang untuk beramal dengan amalan yang pahalanya tanpa hisab, yaitu sabar. Kadang-kadang kita nggak mengerti arti sabar, kecuali setelah kita diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bagaimana rasanya sabar atas penyakit ketika kita diberi sakit. Kalau kita nggak sakit-sakit, maka kita tidak akan dapat merasakan bagaimana sabar atas sebuah penyakit. Dan yang ketiga adalah aku bersyukur atas musibah itu karena musibah tersebut tidak menimpa agamaku, yaitu tidak mengeluarkan kita dari Islam dan sunnah. Karena musibah yang sebenarnya adalah musibah kehilangan hidayah. Itu musibah yang sebenar-benarnya. Dan tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah yang menimpa seseorang sehingga dia kehilangan hidayah, dia kehilangan Islam, atau dia kehilangan sunnah. Ini musibah yang terbesar. Tidak ada yang lebih besar daripada musibah ini, yaitu kehilangan iman, kehilangan sunnah, kehilangan Islam. Musibah apapun yang menimpa manusia kecil, semua bisa diganti dan semua bisa mendatangkan kebaikan asalkan kita bersabar. Gempa bumi, tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, apapun musibahnya itu kecil dibandingkan dengan musibah, bukan mengecilkan arti musibah ya, dibandingkan dengan musibah kehilangan hidayah. Kalau kita disuruh pilih mana, musibah-musibah itu atau musibah kehilangan hidayah? Tentunya kita akan pilih musibah-musibah itu, karena kita tidak mau kehilangan hidayah. Karena dengan hidayah Islam dan sunnah itulah kita merasakan nikmat. Semua nikmat yang kita miliki di dunia itu menjadi berarti karena kita mendapatkan hidayah Islam dan sunnah. Tanpa hidayah Islam dan sunnah, apapun yang kita miliki nggak berarti. Karena hidayah Islam dan sunnah itu adalah hidayah yang tidak akan bisa dinilai dengan materi. Kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan kepada kita dunia dan seisinya, bahkan alam semesta, tapi mencabut nikmat Islam dan sunnah itu dari kita, mencabut nikmat sunnah itu dari kita, kira-kira kita terima tawaran itu? Maukah kita terima tawaran itu? Kita diberi alam semesta, bukan dunia seisinya lagi, alam semesta, tapi Allah cabut nikmat sunnah dari kita. Kita menjadi pengikut bid'ah, atau kita menjadi orang-orang kafir. Tentunya kita tidak akan mau. Begitulah berharganya nikmat Islam dan sunnah itu. Maka musibah apapun yang menimpa manusia, menimpa diri kita, bagi seorang mukmin itu kecil, selama Islam dan sunnah itu masih ada dalam genggamannya. Dia mungkin baru boleh meratapi musibah apabila musibah itu menimpa agamanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka dari itu para ulama dahulu, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka mengerti dan mereka memahami besarnya nikmat Islam dan sunnah itu dalam kehidupan. Yang harus mereka pertahankan, yang terus mereka pertahankan sampai bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, tidaklah aku gembira dengan sangat gembira selain ketika aku mendapati tidak ada penyimpangan dari sunnah di dalam hatiku. Itu tidak menyimpang dari sunnah. Beliau mengatakan itu adalah kegembiraan yang sangat besar.
Beliau gembira karena beliau dapat menjaga hati di atas sunnah. Para jemaah yang istiqomah di atas sunnah. Itu kegembiraan seorang Ibnu Umar. Bukan materi ataupun yang harta benda ataupun nikmat-nikmat lainnya yang Allah berikan kepada manusia. Karena semua nikmat itu Allah berikan kepada siapa saja, yang baik maupun yang buruk. Harta benda, dinar, dirham, rupiah, dolar dan lain sebagainya itu diberikan kepada orang yang baik dan orang yang buruk, orang yang soleh dan orang yang jahat. Bahkan orang zalim pun dikasih nikmat tersebut. Tapi hidayah sunnah, hidayah Islam ini tidak diberikan kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nikmat tersebut. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Ibnu Umar gembira, dengan sangat gembira ketika ia mendapati bahwa ia tidak melenceng, tidak menyelisihi, tidak keluar, tidak berbelok dari sunnah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, inilah kita katakan kegembiraan yang hakiki, gembira di atas hidayah. Gembira kita bisa istiqomah di atas hidayah, di atas Islam dan sunnah. Al-Imam Al-Marwazi pernah berkata kepada Imam Ahmad, sesungguhnya orang yang mati di atas Islam telah mati di atas kebaikan. Maka Imam Ahmad menimpali. Beliau mengatakan, diam. Sesungguhnya orang yang mati di atas Islam dan sunnah, maka dialah yang mati di atas kebaikan. Yaitu sempurna kebaikan itu pada dirinya. Lengkap dan komplit nikmat itu dia terima, yaitu dia mendapatkan hidayah Islam dan juga hidayah sunnah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini menunjukkan bagaimana kedudukan sunnah itu di kalangan mereka. Bagaimana berharganya sunnah itu. Lebih daripada segalanya. Lebih daripada diri mereka sendiri. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Abul Aliyah pernah berkata, saya tidak tahu nikmat mana yang lebih besar. Apakah Allah mengeluarkan saya dari syirik kepada Islam, selamat dari syirik dan menerima Islam, ataukah Allah menjaga saya dalam Islam sehingga tidak menyimpang dari sunnah, yaitu hidayah sunnah, nikmat sunnah. Aku tidak tahu mana nikmat yang lebih besar, nikmat Islam atau sunnah, karena dua-duanya merupakan nikmat yang terbesar dalam kehidupan seseorang. Coba lihat orang-orang di luar sana. Banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih menjadi orang muslim. Dari sekian banyak manusia, hanya segelintir ya yang Allah Subhanahu wa taala pilih menjadi seorang muslim. Dari sekian banyak muslim, 1 miliaran muslim mungkin di atas muka bumi ini, coba lihat hanya segelintir orang-orang yang Allah pilih untuk dapat menerima sunnah, untuk dapat terbuka hatinya untuk menerima sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ini termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, selama Allah menjaga kita di atas Islam dan sunnah. Maka dari itu Ibnul Qayyim mengatakan, semua nikmat yang Allah berikan di dunia ini tidaklah ada yang lebih besar daripada nikmat hidayah kepada Islam dan sunnah. Tidak ada yang lebih besar. Apapun yang kita miliki tidak ada artinya kalau nikmat Islam dan sunnah itu lepas dari tangan kita. Salah seorang ulama berkata tentang besarnya nikmat Islam dan sunnah itu. Beliau mengatakan, aku tidak tahu manakah di antara kedua nikmat tersebut yang paling besar. Apakah nikmat Islam atau nikmat sunnah? Karena Islam itu sendiri adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Para jemaah yang dimuliakan Allah, begitu pandangan mereka tentang nikmat sunnah. Maka apapun musibah yang menimpa kita, selama kita dijaga Allah di atas sunnah, maka musibah itu kecil di mata kita. Karena kita masih dijaga di atas sunnah nabinya, di atas hidayah Islam, di atas hidayah sunnah. Sehingga Imam Ahmad berdoa. Doa beliau adalah, ya Allah, ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan sunnah. Tawaffani alal islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan sunnah. Ini doa Imam Ahmad. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan doa ini patut juga kita tiru ya, kita ikuti, kita baca.
Allahumma tawaffani 'alal islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah. Ini adalah husnul khatimah. Karena husnul khatimah itu adalah seorang itu mati di atas kalimat tauhid la ilaha illallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan dia mati di atas sunnah. Ya, demikian juga Aun mengatakan, barang siapa mati di atas Islam dan sunnah, maka ia telah mendapatkan semua berita gembira yang Allah sampaikan kepada hamba-hambanya. Berita gembira, yaitu malaikat yang menyambutnya, yang mencabut ruhnya dengan lembut, yang membawa ruhnya dengan halus, ya, yang menemaninya di alam kubur dan seterusnya. Ya, nah demikian. Barang siapa yang mati di atas Islam dan sunnah, maka dia telah mendapatkan semua berita-berita gembira yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka betapa besar nikmat Islam dan sunnah itu. Tetapi betapa banyak manusia yang menyia-nyiakannya. Banyak manusia yang menyia-nyiakannya. Maka apapun ceritanya, walaupun langit runtuh, ya, bumi terbelah, jangan sekali-kali kita meninggalkan nikmat sunnah. Apalagi karena masalah yang sepele, karena perkara yang remeh, ya, kemudian kita tinggalkan sunnah itu. Karena masalah dunia, ya, karena terhalangnya rezeki, karena hilangnya rezeki dari kita, lalu kita tinggalkan sunnah itu. Karena usahanya bangkrut, dia tinggalkan sunnah. Ya, karena mungkin dia kehilangan pekerjaan, dia tinggalkan sunnah. Karena berkurang gajinya ataupun pendapatannya, dia tinggalkan sunnah. Ini adalah orang yang paling merugi. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan nikmat yang bersifat mutlak, absolut, pasti adalah nikmat yang berhubungan dengan kebahagiaan yang abadi, yaitu nikmat Islam dan sunnah. Inilah nikmat yang tidak akan berganti, ya, dengan duka dan nestapa. Nikmat apapun yang kita terima di dunia ini pasti berganti dengan duka dan nestapa. Harta, kita dapat harta, gembira kita. Setelah dapat harta itu di tangan kita, kita bersedih. Karena kita takut harta itu hilang dari tangan kita. Kita takut harta itu berkurang. Kita takut berpisah dengan harta itu. Kita letih menjaganya. Makan, enak makan kita. Setelah makan, kita susah membuangnya. Setelah makan mungkin kita kena dampak dari makanan itu, karena sakit kita. Ya, karena makanan. Karena orang kan mati karena banyak makan, bukan karena enggak makan. Semua nikmat bisa berujung kepada duka dan nestapa, kecuali nikmat Islam dan sunnah. Ini adalah nikmat yang bersifat mutlak, tidak akan mendatangkan duka dan nestapa. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, yaitu dia menyatakan Islam dan sunnah, kemudian istiqamah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka dia tidak akan bersedih dan dia tidak akan merasa takut. Dia tidak akan merasa takut dan dia tidak akan bersedih. Inilah dia bahagia. Bahagia itu adalah tidak takut dan tidak bersedih. Apapun yang kita miliki, kalau itu berganti dengan rasa takut dan sedih, itu namanya belum bahagia. Itu belum dikatakan nikmat yang bersifat mutlak. Nikmat yang berujung dengan duka. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka ketika kita menerima dari Allah dua nikmat yang sangat yang bersifat mutlak ini, maka addu 'alaiha bin nawajis, tamassaku biha. Begitulah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, yaitu Islam dan sunnah. Addu tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajis. Kemudian Nabi mengatakan, ya, gigitlah dia dengan gigi geram kamu dan pegang dia erat-erat. Karena adalah nikmat yang bersifat mutlak yang menjamin kebahagiaan kita. Bahkan tidak ada bahagia tanpa Islam dan sunnah. Maka kalau kamu sudah mendapatkan dua nikmat itu, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajis. Pegang dia erat-erat dan gigitlah dengan gigi geram kamu. Ini satu ungkapan, yaitu kita harus mempertahankannya apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya. Ya.
Walaupun kepala di bawah, kaki di atas, kita harus mempertahankannya. Walaupun kita harus mempertaruhkan nyawa, kita harus mempertahankannya. Bahkan Al-Imam Syatibi mengatakan, al-halaku fi ittiba'is sunnati najat. Hancur lebur karena mempertahankan sunnah itu adalah keselamatan. Itulah dia keselamatan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Abul Aliyah pernah berkata, saya telah membaca ayat-ayat muhkam sejak 10 tahun sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menganugerahkan 2 nikmat kepadaku. Aku tidak tahu manakah yang lebih utama. Yakni Allah menunjukiku hidayah kepada Islam, ataukah Allah tidak menjadikan diriku sebagai penganut paham Haruriyah, yaitu paham Khawarij, selamat dari bid'ah. Ya, mana yang lebih besar? Aku enggak tahu, kata Abul Aliyah. Apakah satu, aku menjadi seorang muslim, atau yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diriku dari bid'ah sehingga aku tidak jatuh, ya, ataupun ikut bersama golongan-golongan orang-orang yang sesat, yaitu selamat dari bid'ah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Abul Aliyah mengatakan ini karena pada saat masa beliau, zaman beliau, paham ini tersebar luas di tengah-tengah kaum muslimin dan dianggap itu sesuatu yang benar, ya. Maka beliau mengatakan pada saat itu sungguh sangat beruntung orang yang bisa selamat dari paham tersebut. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi itulah dia hidayah yang nikmat yang bersifat mutlak, nikmat yang perlu kita jaga, nikmat yang menjamin kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Yunus bin Yazid pernah berkata, meriwayatkan dari Az-Zuhri, Al-Imam Az-Zuhri, dia mengatakan dahulu para ulama kami mengatakan, ya, para ulama kami, guru-guru kami mengatakan, berpesan kepada murid-murid mereka. Ini salah satu pesan wasiat yang disampaikan oleh para salaf kepada murid-murid mereka, yaitu berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Ya, tadi kita sampaikan perkataan Al-Imam Syatibi di dalam kitab Al-I'tisam, ya, bahwa al-halaku fi ittiba'is sunnati najat. Menurutku, kata beliau, hancur lebur dalam mengikuti sunnah adalah keselamatan yang nyata. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hisham bin Urwah meriwayatkan dari ayahnya, ia mengatakan, jagalah sunnah, jagalah sunnah. As-sunnata, as-sunnata. Jagalah sunnah, jagalah sunnah. Karena sesungguhnya sunnah itu adalah pilar agama, yaitu tiang yang menegakkan agama seseorang. Tidak ada agama tanpa sunnah. Coba lihat orang-orang yang beragama tanpa sunnah, ya, apa jadinya? Ya, mungkin banyak amal-amalnya menyimpang dari sunnah itu. Beribadah tapi penuh dengan bid'ah. Ya, berakidah tapi banyak akidah-akidah yang menyimpang dari sunnah. Maka sunnah itu adalah pilar agama yang menegakkan agama seseorang. Tanpa sunnah maka agama seseorang tidak akan bisa tegak. Maka dari itu Imam Malik mengatakan, sunnah itu laksana safinatu Nuh, seperti bahtera Nabi Nuh. Ya, barang siapa man raqibaha najah, barang siapa yang menaikinya niscaya dia akan selamat. Dan siapa saja yang tertinggal, man takhallafa anha gharib, barang siapa yang tertinggal darinya niscaya dia akan tenggelam, dan niscaya dia akan binasa. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itulah dia keselamatan yang nyata, yaitu kita berada di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua orang hatinya terbuka untuk menerima sunnah. Ada orang yang sudah berkali-kali dia mendengar ajakan kepada sunnah, bahkan hatinya juga sudah mengiyakan, wah ini benar, ini ada dalilnya ini yang benar ini yang jelas dalilnya. Tapi dia tidak juga mau menerimanya, dia tidak juga mau mengikutinya. Coba lihat Abu Talib, ya, berapa dekat dia kepada hidayah Islam, sangat dekat. Dia sudah mengakui, bahkan dia sudah membenarkan agama yang dibawa oleh keponakannya.
yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal selangkah lagi. Cuma tabir tipis yang memisahkannya dari Islam. Tapi begitulah, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak membuka hati seorang untuk menerima Islam, maka dia tidak akan dapat menerima hidayah tersebut. Kalau seorang tidak ditakdirkan Allah untuk menerima Islam, maka seolah-olah hatinya seperti mendaki ke langit. Tidak akan bisa untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah manusia yang paling beruntung, yaitu orang yang menggenggam nikmat Islam dan sunnah serta istiqomah di atasnya. Dan apabila kita sudah diberi kedua anugerah tersebut, maka syukurilah. Bagaimana cara mensyukurinya? Kenalilah Islam dan sunnah itu. Kenali Islam dan sunnah. Bukan hanya sekedar slogan dan sebutan, bukan hanya sekedar penampilan lahiriah belaka, tapi kita benar-benar mengilmuinya. Kita benar-benar mempelajarinya, sehingga kita dapat melakukannya, kita dapat mengamalkannya. Kemudian pertahankan dia, pegang dia erat-erat, jangan sampai lepas dari tangan kita. Apalagi di zaman sekarang ini, kita bicara zaman sekarang, zaman yang penuh dengan berbagai fitnah, terutama fitnah dalam urusan agama kita. Fitnah dalam urusan agama itu adalah sebenar-benar fitnah. Memegang sunnah pada hari ini seperti memegang bara api, kaqabidil jamar, seperti memegang bara api, serba salah, dipegang panas, dilepas hilanglah dia dari genggaman kita. Seperti makan buah si malakama, dimakan mati ayah, tidak dimakan mati ibu. Pilihan yang sangat sulit. Ahlahuma murrun, yang paling manis itu tetap pahit. Itulah dia memegang sunnah hari ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah, Islam dan sunnah kembali menjadi asing sebagaimana awal mula kemunculannya. Hari ini kalau kita mengamalkan ajaran agama kita, maka kita akan dianggap orang asing, orang yang aneh. Karena awal kemunculan Islam memang dianggap aneh oleh manusia pada masa itu, oleh orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik Mekah. Ketika Nabi mengajak mereka untuk bertauhid la ilaha illallah, meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah. Pada saat itu ada 360 berhala di sekitar Ka'bah. Apa kata mereka? Seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an, aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad ini akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu? Ada 360 berhala. Kemudian dijadikan hanya satu Tuhan saja. Inna hadza la syai'un ujab. Ini sungguh perkara yang sangat aneh, yaitu belum pernah mereka dengar sebelumnya. Begitulah Islam di tengah-tengah pemeluknya hari ini dianggap aneh dan asing. Kalau kita ingin mengamalkan Islam hari ini, kita dianggap asing. Contohnya aja, sebagai contoh, misalnya jenggot. Contoh nih, janggut. Kita memelihara jenggot, kita dianggap asing. Bukan oleh orang kafir. Mungkin orang kafir nggak peduli. Orang Islam mau pakai jenggot, nggak pakai jenggot, dia nggak peduli. Yang justru memandangnya asing adalah orang Islam sendiri. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nabi pernah kedatangan delegasi dari Persia, dari Kisra Persia. Kedua utusan ini, delegasi ini datang dengan penampilan yang aneh bagi kaum muslimin. Yaitu apa? Kumisnya melimpang, sementara janggutnya klimis, yaitu bersih. Maka Nabi tidak mau menghadap mereka, melengos dari mereka, tidak mau menghadap mereka dan berkata kepada mereka berdua, siapa yang menyuruh kalian berpenampilan seperti itu? Maka keduanya menjawab, ya raja kami lah, raja kami yang menyuruh kami seperti ini. Maka Nabi mengatakan, adapun Rabbku menyuruhku untuk memelihara jenggot dan memotong kumis. Nabi menjelaskan bahwa itu bukan penampilan kaum muslimin. Itu adalah penampilan non-muslim. Maka Nabi mengatakan, Rabb kami, yaitu agama kami, menyuruh kami sebaliknya. Tapi perkara yang satu yang dianggap asing oleh Nabi, itu justru yang dianggap biasa oleh manusia sekarang. Perkara yang menjadi identitas kaum muslimin justru dianggap asing dan aneh oleh manusia sekarang. Oleh muslim sendiri.
Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itulah dia zamannya sekarang ini ya. Islam kembali menjadi asing. Ya, kalau kita bicara agama hari ini, maka dianggap asing. Agama yang benar tentunya. Ya, kita bicara tentang Allah berada di atas arsy, asing. Mondar-mandir ke masjid pun asing. Kemana-mana bawa mushaf, asing. Ya, menutup aurat dengan benar, asing. Ya, misalnya para muslimat betul-betul menutup auratnya pakai baju yang lebar, pakai cadar atau pakai menutup auratnya dengan benar, maka itu dianggap asing. Siapa yang menganggap asing? Kaum muslimin sendiri. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Orang-orang kafir mungkin nggak tahu dia, itu mungkin Islam seperti itu. Ya, dia nggak tahu itu. Ya, dia nggak menganggapnya asing. Yang menganggap asing itu adalah kaum muslimin itu sendiri. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ya, maka ini sudah dikabarkan Nabi SAW di dalam hadis beliau. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Bada'al Islamu ghariban, wa sayaudu kama bada'a ghariban, fatuba lil ghuraba." Islam itu pada awalnya asing. Awal mula kemunculannya asing, aneh. Begitulah kita mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kita mendengar sesuatu yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Kita melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Pasti kita akan merasa takjub, asing dan aneh. Begitulah Islam. Ketika manusia sudah keluar dari fitrahnya, Nabi datang dengan membawa Islam yang mengembalikan mereka kepada fitrah mereka, maka mereka menganggap ini perkara yang asing. Dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah, bahagialah orang-orang yang dianggap asing. Azan ini belum. Jam berapa azan? 7.20 ya? Iya. Ya. Nah, berbicara tentang ghuraba, ya. Nah, di sana ada dua pengertian ghuraba. Yang pertama pengertian secara bahasa, yang kedua pengertian secara syar'i, terminologi syar'i. Secara bahasa, orang yang buat aneh-aneh disebut gharib, aneh, asing. Kalau antum bersafar ke satu negeri, ya antum beda dengan yang lain, ya kulitnya warnanya beda, hidungnya beda, rambutnya warnanya beda, maka antum dikatakan gharib di sana, orang asing, ya karena nggak biasa. Gitu. Nah ini secara bahasa, gharib adalah suatu yang asing, ghuraba orang yang asing, orang yang dianggap tidak biasa, ya anti mainstream. Ya, sesuatu yang nggak biasa, ya para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah itu secara bahasa. Maka kalau antum ingin jadi ghuraba secara bahasa mudah, buat aja yang aneh-aneh di dalam agama, maka antum akan jadi ghuraba. Ya, misalnya antum buat sholat dari salam sampai takbir, asing itu ya, asing. Pasti jadi ghuraba itu. Ya ghuraba secara bahasa tapi ya, bukan secara syar'i. Bukan ghuraba yang dipuji Nabi dengan sabda Nabi tuba lil ghuraba. Ya. Ini bukan ghuraba yang dipuji Nabi SAW. Ya, kalau kita buat yang aneh-aneh dalam agama, yang nyeleneh-nyeleneh, kita akan dianggap asing. Ya seperti kemarin muncul orang-orang yang sholat dengan bahasa Indonesia, asing memang. Ya, dia ganti semuanya. Ada lagi aliran yang bernama Gavatar itu ya, yang mencampur adukkan semua agama jadi satu, asing. Ya, jadi ghuraba memang. Tapi secara bahasa, bukan secara syar'i. Adapun ghuraba secara syar'i itu telah disebutkan Nabi SAW kriterianya di dalam hadis-hadis yang lain. Yaitu ketika para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa mal ghuraba? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang asing itu? Nabi berbicara pakai bahasa Arab kepada sahabat-sahabat beliau. Dan sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang Arab yang mengerti apa yang dikatakan Nabi. Ketika Nabi mengatakan tuba lil ghuraba, bukan mereka nggak tahu artinya ghuraba itu apa artinya dalam bahasa Arab. Kalau dibuka kamus ya tahulah apa artinya ghuraba itu ya. Para sahabat tahu arti dari ghuraba secara bahasa. Tapi mereka tentunya memahami bahwa yang dimaksud Nabi bukanlah ghuraba secara bahasa, tapi ada pengertian lain yang diinginkan Nabi di situ. Maka mereka pun bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah ghuraba itu?
Ini bukan artinya sahabat nggak tahu arti ghuraba secara bahasa, mereka tahu. Tapi yang mereka tanyakan adalah definisi syar'inya. Ya, siapakah ghuraba secara syar'i yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, bukan ghuraba secara lughawi, buat yang aneh-aneh kemudian dikatakan ghuraba. Buat yang nyeleneh-nyeleneh kemudian dianggap ghuraba. Para jemaah yang dimuliakan Allah, azan dulu nanti kita lanjutkan. Setelah azan, silakan muazzin. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kajian kita. Setelah itu kemudian kita baru mengerjakan sholat isya berjamaah seperti biasa. Tadi kita sebutkan ya bahwa ghuraba itu ada dua makna, secara bahasa dan secara syar'i. Ya, secara bahasa kalau kita buat yang aneh-aneh maka kita disebut ghuraba. Seperti sebagian orang hari ini buat yang aneh-aneh dalam agama. Ya, misalnya sekarang ini karena dakwahnya kepada remaja-remaja gaul, maka Islam pun digaulkan, Islam gaul namanya. Ya. Nah, Islam gaul ini berbeda dengan Islam yang yang biasa. Nah, Islam gaul menyebut ya ummahatul mukminin dengan sebutan-sebutan yang gaul juga. Misalnya menyebut Khadijah dengan sebutan DJ. Dan menyebut Allah juga gaul juga. Allah maha keren begitu. Ya, aneh kan ini, ghuraba ini secara bahasa ya. Ini juga termasuk yang dipuji sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat bagaimana jahilnya manusia ini. Ya, di dalam Islam kita nggak boleh ya memakai satu istilah yang tidak dikenal oleh para pendahulu kita, apalagi berkaitan dengan orang-orang yang dimuliakan dalam Islam. Contohnya para sahabat, apalagi itu adalah ummahatul mukminin. Maka nggak boleh kita memanggil mereka dengan panggilan-panggilan yang sembarangan, mengada-ngada. Itu termasuk pelecehan. Bahkan pelecehan berat terhadap sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita curiga ini pelakunya Syiah ini, karena Syiah yang berani berbuat seperti itu. Ya. Adakah sahabat-sahabat Nabi yang memanggil Khadijah dengan sebutan seperti itu? Gak ada. Ya. Kita nggak boleh menyebut ummahatul mukminin kecuali dengan sebutan yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti misalnya Aisyah disebut Humairah, itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita panggil Aisyah dengan sebutan-sebutan yang tidak digunakan dan tidak dikenal di dalam Islam. Itu termasuk pelecehan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini karena sok gaul dia sebut Khadijah, Aisyah dengan sebutan-sebutan yang tidak dikenal sebelumnya. Dia merasa memuliakan, tapi ternyata dia sedang menghinakan para jemaah yang dimuliakan Allah. Enggak ada sahabat yang memanggil Khadijah dengan sebutan itu. Ya, tidak ada. Maka tidak boleh kita menggunakan sebutan itu untuk ya orang-orang yang dimuliakan di dalam Islam. Apalagi mereka adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian Allah disebut maha keren begitu. Ini luar biasa ini, pelecehan terhadap Rabbul Alamin, wa ma qadarullah haqqa qadri. Ya, sebagai kita katakan ganti dari Allah Maha Indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Maka mereka mengartikan seenaknya, mengartikan jamil itu dengan apa? Keren. Ini kalau nggak ngerti bahasa Indonesia, hendaknya dia yang jangan pakai bahasa itu. Ya, indah sama keren itu beda. Beda nggak? Beda. Ya, ketika dia gunakan itu bahasa untuk ungkapan sesuatu yang tertentu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ini konteksnya berbeda. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Antum lihat enggak orang yang pakai celana koyak-koyak? Yang koyak-koyak itu di ininya, di pahanya itu. Wah, orang pun berdecak kagum mengatakan, "Wah, keren kali si fulan."
Betul nggak? Bisa dikatakan keren itu orang. Yang rambutnya gimbal-gimbal begitu, wah keren kali dia. Ya, yang jenggotnya dipelintir-pelintir, wah keren kali. Betul nggak? Iya. Itu bisa dikatakan keren. Tapi tidak bisa dikatakan indah. Pakai celana koyak-koyak itu, wah indah kali. Nggak ada orang yang mengatakan itu indah. Betul nggak? Jadi berbeda itu. Nah, kalau dia nggak mengerti bahasa yang dia gunakan, bahasa Indonesia, maka jangan dia gunakan itu untuk satu ungkapan yang ini agung dan mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, nama Allah. Ini pelecehan terhadap Rabbul Alamin, penyimpangan di dalam bab nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sempat beredar di kalangan anak muda, ya. Pakai istilah-istilah gaul. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk sahabat-sahabat Nabi, untuk istri-istri Nabi. Ya, ini aneh memang. Tapi secara bahasa ya, Pak. Bukan secara syar'i, para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi orang-orang merasa, wah ini hebat kali ini dai, iya kan? Hebat kali dia bisa bisa mendakwahkan Islam kepada anak-anak muda. Tapi mereka nggak tahu bagaimana penyimpangan yang sangat prinsipil dari apa yang dilakukannya itu. Ini berbahaya sekali, ya, terutama yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka batil yang menyebut Allah Subhanahu wa taala itu maha keren, batil. Ya, kalau dia menyebutkan itu dengan keyakinan, dia harus taubat. Ini penyimpangan yang sangat serius di dalam bab nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin. Baik, maka dari itu para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wa mal ghuraba?" Siapa itu ghuraba? Maka Nabi pun menjawab, alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang mengadakan islah ketika manusia-manusia rusak, yaitu yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia kepada kebenaran, membimbing manusia kepada al-haq. Itulah dia orang-orang yang ghuraba, yang melaksanakan kewajibannya menyeru manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar, mengajak mereka kepada tauhid dan mencegah mereka dari syirik, mengajak mereka kepada sunnah dan mencegah mereka dari bid'ah. Nah, itulah dia orang-orang yang mengadakan islah, perbaikan di tengah-tengah manusia, mengajak kepada yang hak dan meninggalkan yang batil, mengajak manusia kepada kebenaran dan mencegah mereka dari kesesatan-kesesatan. Itulah dia orang-orang yang melakukan islah, dan itulah yang disebut ghuraba. Dan kita hari ini ketika kita menyuarakan sunnah, ketika kita menyuarakan Islam dan sunnah ke tengah-tengah manusia, apa respon manusia? Menerima? Tidak. Mereka tidak menerima. Bahkan kita dijuluki yang macam-macam. Ya, seperti julukan Wahabi yang paling sering ya. Atau julukan-julukan lainnya ya. Ya, radikal dan lain sebagainya, ya, orang-orang fundamentalis, ya, orang-orang yang ekstrim dan lain sebagainya. Sebutan-sebutan yang buruk. Dan sebutan-sebutan ini juga sudah juga diterima oleh para ulama-ulama kita sebelumnya, seperti Ahlul Hadis, Ibnu Taimiyah, dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj mereka dikatakan hasyawiyah. Ya, orang-orang kulitan yang memahami satu itu hanya kulitnya saja katanya. Ini adalah sindiran yang disebutkan ataupun yang diucapkan oleh orang-orang Mu'tazilah ahli kalam kepada Ahlul Hadis, dikatakan hasawiyah, yaitu orang-orang yang dangkal, pemahamannya sebatas kulit saja, yaitu tekstual. Ya, tidak seperti kami yang bisa memahami lebih dalam lagi, kata mereka. Nah, itu julukan-julukan yang dialamatkan kepada Ahlul Haq, kepada orang-orang yang disebut ghuraba ini, yaitu alladzina yuslihuna inda fasadin nas, yang melakukan perbaikan dikala kerusakan melanda manusia. Di dalam riwayat lain dengan lafal alladzina yasluhun inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap menjaga kesalehan dirinya dikala manusia rusak. Ya, dia tidak ikut rusak dengan rusaknya manusia. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, dia tidak hanyut dalam kesesatan dan kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Hari ini siapa yang bisa meninggalkan dunia sosmed? Ada enggak? Jarang ya. Paling tidak main WA semua, kan ada semua akun Google kan? Ada.
Kalau pegang handphonenya online, ada internetnya, pasti ada akun Google-nya, pasti main WA, kan begitu ya. Jarang orang bisa selamat dari sosmed ini. Kita tidak mengharamkan sosmed, jangan salah paham. Tapi kita tetap menjaga soleh diri kita dengan sosmed itu. Dikala manusia-manusia nggak ada yang selamat, sedikit yang selamat dengan sosmed itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi orang-orang yang ghuraba itu adalah orang-orang yang apa? Yang yasluhun inda fasadin nas. Mereka tetap menjaga kesolehan dikala manusia rusak. Ya, saya contohkan tadi sosmed. Kalau kita main sosmed yang lurus-lurus aja, maka kita dianggap aneh. Ya, dianggap apa? Dianggap aneh. Tidak pernah apa? Menanggapi, tidak pernah berkomentar, tidak ada komen, begitu ya. Itu dianggap aneh ini. Para jemaah, apalagi yang nggak main sosmed, gitu ya. Oh, dianggap lebih aneh lagi. Wah, nggak punya, misalnya nggak punya akun Facebook, wah aneh, kan begitu ya. Nggak punya akun IG, Instagram, aneh, kan begitu. Nah, dianggap aneh. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, maka ketika kita menjaga kesalehan kita dikala manusia-manusia rusak, maka kita pasti dianggap orang aneh. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Jadi orang yang ghuraba itu adalah orang-orang yang tetap menjaga kesalehan dikala manusia-manusia tidak bisa menjaga kesalehan mereka. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Antum kalau di pasar tetap menjaga kesalehan, itu pasti dianggap aneh. Misalnya apa? Di pasar, masuk pasar tetap jujur, aneh itu. Zaman sekarang ya masih jujur juga, ya, terbujur kata orang, kan begitu ya. Kalau kita di kantor misalnya, kita tetap lurus, nggak mau yang belak-belok, kita dianggap aneh. Ketika kita menjaga kesalehan diri kita, dimanapun kita berada, kita akan dianggap aneh. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka lah orang-orang yang disebut ghuraba, yaitu orang-orang yang tetap menjaga kesalehan dirinya di tengah manusia-manusia yang tidak bisa menjaga kesalehan mereka, bahkan tidak mengenal agama mereka lagi. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Maka kalau sekarang antum menjadi pedagang yang jujur, antum dianggap aneh. Kalau antum menjadi pegawai yang lurus, antum dianggap aneh. Ya, kita di masyarakat, kita lurus-lurus saja. Ya, sekarang ini jadi orang jujur saja dianggap aneh itu. Ya, jadi orang jujur itu dianggap aneh. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ya di dalam riwayat lain Nabi menyebutkan dengan lafal tersebut, alladzina yasluhun inda fasadin nas. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan, Nabi mengatakan, Nabi menjawab ketika ditanya, siapa itu ghuraba? Nabi mengatakan, nasun salihun fi nasin su'in katsir. Yaitu orang-orang yang saleh di tengah-tengah masyarakat atau orang-orang yang rusak agamanya. Orang-orang yang rusak akhlaknya. Orang-orang yang rusak perilakunya. Ya. Man ya'sihim aktsaru mimma yuti'uhum. Orang-orang yang menentang mereka lebih banyak daripada orang-orang yang mengikutinya. Ya, orang-orang yang menentang mereka, yang tidak menyetujui mereka, yang menyelisihi mereka, yang memusuhi mereka itu lebih banyak daripada orang-orang yang mengikuti dan menaati mereka. Nah, inilah dia ghuraba. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu Allah mengatakan, wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia, ya, agama kita itu adalah agama latah, maka mereka akan menyesatkan kamu dari agama Allah. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Nah, di sini kita perlu mempertahankan prinsip kita. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kita mempertahankan prinsip itu sekarang dianggap aneh dalam beragama. Ya, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Lalu apa penyebabnya sunnah kembali menjadi asing? Islam kembali menjadi asing di tengah-tengah umatnya sendiri. Kira-kira apa saja penyebabnya? Dapat kita simpulkan di sini beberapa faktor penyebab. Yang pertama adalah ini penyebab terbesar, faktor utama Islam menjadi asing di tengah-tengah umatnya sendiri adalah tersebarnya kejahilan di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu jahil. Ini musibah. Musuh manusia itu adalah kejahilan dirinya sendiri. Coba lihat manusia kalau sudah jahil.
Ya, dia tidak peduli apapun yang dilakukannya, apapun yang dikatakannya. Nah, itu kalau sudah jahil. Imam Syatibi mengatakan, sebab keluarnya sunnah dari diri seseorang adalah tertanamnya kejahilan dan hawa nafsu yang selalu diikutinya. Dua faktor itu, jahil dan hawa nafsu. Itulah penyebab banyak manusia keluar dari sunnah dari sunnah, ya, ataupun keluar dia dari sunnah, keluar sunnah dari dirinya. Ibnu Qayyim mengatakan, sungguh kesyirikan telah banyak melanda manusia. Yaitu praktek-praktek syirik, kata beliau, telah banyak melanda manusia disebabkan kejahilan dan tersembunyinya ilmu. Ya, disebabkan kejahilan dan terangkatnya ilmu. Sehingga tauhid dikatakan syirik, syirik dikatakan tauhid. Sekarang kita mengajak manusia kepada tauhid. Kita dianggap apa? Dianggap asing, aneh. Dianggap menyimpang, buat mazhab baru, sesat, mengkafirkan orang-orang. Padahal kita nggak ada mengkafirkan orang-orang. Kita bicara tauhid, kita menjelaskan bentuk-bentuk syirik. Tapi tuduhan yang dialamatkan kepada kita apa? Sifat yang dialamatkan kepada kita, ini orang suka mengkafir-kafirkan. Padahal kita nggak pernah mengucapkan satu kalimat pun tentang takfir. Nah, begitulah dia. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Kesyirikan banyak melanda manusia itu disebabkan kejahilan dan tersembunyinya ilmu di antara mereka. Itu yang pertama, ya, kejahilan. Yang kedua, tidak diagungkannya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena takut menanggung akibat bila diamalkan, yaitu takut resiko mengamalkan Islam dan sunnah, hingga sunnah itu menjadi asing. Ya. Dia mengatakan, apa kata dunia kalau saya jenggotan, katanya. Ya. Sebagian orang, apa kata dunia kalau celana saya cingkrang? Apa kata dunia kalau saya berpenampilan seperti si fulan? Maka sebagian orang, dia takut ikut kajian sunnah karena dia khawatir, wah nanti saya jadi seperti si fulan nanti. Maka dia pun jaga jarak. Ya, dia nggak mau ikut. Padahal dia tahu, dia dengar dari jauh, wah itu bagus itu, ada dalilnya itu benar itu kajian. Tapi dia nggak mau ikut, bukan karena menolak sunnah itu, tapi karena takut resiko akibat melaksanakan sunnah. Nanti diejek orang, ya nanti dikatai orang, nanti dikucilkan orang. Kita ini di dalam hidup, apapun yang kita pilih, itu pasti membawa resiko. Kita pilih taat, ada resikonya. Kita pilih nggak taat, resikonya lebih banyak lagi. Kalau kita memilih misalnya bid'ah, karena memilih sunnah ini ada resikonya, ya, resiko memilih bid'ah ini jauh lebih besar, lebih parah dan lebih buruk lagi. Apapun yang kita pilih di dunia itu tidak mungkin tanpa resiko. Ya, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Tapi resiko yang kita pilih yang mana? Kita pilih sunnah, resikonya diejek orang, atau kita pilih menyelisih sunnah, resikonya adalah dihinakan Allah. Kira-kira pilih yang mana? Kita diejek orang karena mengikuti sunnah, atau kita dihinakan Allah karena menyelisih sunnah? Sama-sama ada resikonya. Nggak ada pilihan di dunia ini tanpa resiko. Sampai milih kebenaran pun, mengikuti kebenaran pun pasti ada resikonya. Ya seperti itulah sunnah yang telah terjadi. Kalaulah hal itu menimpa para nabi, maka itu sudah pasti ya akan menimpa orang-orang selain mereka. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Nabi kurang apa? Didukung dengan mukjizat. Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang nyata, yang jelas. Gak bisa ditaklukkan dan gak bisa dilawan oleh orang-orang musyrik. Tapi apa kata mereka? Muhammad tukang syair, tukang sajak. Coba lihat para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, kalaulah para nabi dicela manusia karena menyampaikan kebenaran, karena mengikuti kebenaran, apalagi kita yang bukan apa-apa, bukan nabi juga, nggak ada mujizat lagi, kan begitu ya? Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang kedua. Karena takut resiko mengikuti sunnah, akhirnya sunnah itu menjadi asing. Yang ketiga, tercabutnya akar-akar keistiqomahan memegang sunnah. Ya, ini fenomena juga di tengah-tengah manusia. Yaitu memegang sunnah itu angin-anginan.
istilah lainnya panas-panas tai ayam. Ya. Semuanya serba coba-coba. Saya katakan para ikhwah fiddin, apapun yang dilakukan dengan coba-coba pasti enak, tapi gak bertahan lama. Coba-coba hijrah lah, coba-coba. Ya. Enak memang coba-coba itu, tapi mempertahankannya gak enak. Apakah kita berniat untuk terus mempertahankannya, terus memegangnya, seperti memegang bara api tadi? Pasti dicampakkan. Nah inilah dia sebab Islam itu, sunnah itu menjadi asing. Kenapa? Tercabutnya akar-akar keistiqomahan. Orang memegang sunnah hanya trendy. Sekarang ini coba lihat banyak, nikab squad, gitu. Selfie-selfiean. Cuma euforia sesaat. Habis itu dingin, dah tinggalkan lagi, asing lagi. Para jemaah yang memuliakan Allah, ya, maka kita memegang sunnah itu bukan euforia sesaat. Ya bukan coba-coba begitu. Coba-coba lah pakai jenggot gimana gitu ya. Udah bosan cukur gitu ya. Nah, banyak orang yang seperti itu. Tiba-tiba hilang jenggotnya. Kenapa? Udah enggak tren lagi gitu. Ya, mengamalkan sunnah karena trendy. Ya, karena lagi musim. Lagi musim pakai jubah gitu ya. Udah enggak musim lagi, udah hilang, dijual semua, diloakan semua jubahnya. Nah, ini apa seperti ini? Ini yang membuat sunnah itu menjadi asing baginya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingat ya, segala sesuatu yang coba-coba itu enak, tidak menjadi tantangan bagi pelakunya. Ya, seperti sebagian orang coba-coba pakai jilbab, tapi cuma sebentar. Ya, setahun kemudian lepas. Kan banyak seperti itu sekarang. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, sebab sunnah itu menjadi asing di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah penganutnya sendiri, adalah pendidikan yang tidak menanamkan sunnah sejak dini. Hari ini bisa dihitung dengan jari lah, bahkan jari sebelah tangan. Ya, sekolah yang komitmen menanamkan dan mengajarkan sunnah ini kepada anak-anak sejak dini. Sedikit bisa dihitung dengan jari. Jangan cerita sekolah-sekolah sekolah-sekolah umum ya. Enggak ada lah cerita sunnah. Bahkan sebaliknya, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, dunia pendidikan sekarang ini enggak bisa diandalkan. Sangat-sangat tidak bisa diandalkan. Ya. Ada lembaga pendidikan sekarang ini yang betul-betul komitmen dan betul-betul fokus untuk menanamkan akhlak adab yang baik kepada murid-muridnya. Gak ada, ya, karena gak masuk UN, maka dianggap gak penting. Coba lihat ya sekolah, lembaga-lembaga pendidikan umum di luar sana, yang umum maupun yang swasta, kecuali lembaga pendidikan yang bisa dihitung dengan jari tadi, ya. Pendidikan moral, pendidikan akhlak, pendidikan adab itu dianaktirikan. Saya pernah diundang oleh sebuah sekolah untuk mengisi acara ekstrakurikuler ya. Ya, eskul. Saya disodori tema sama panitia. Temanya apa? Pentingnya akhlak mulia dalam pendidikan ya, bagi anak-anak didik, bagi murid-murid. Ya, itu pentingnya urgensi akhlak mulia begitu ya. Karena mereka tahu di internet ada buku saya itu ya, ensiklopedia akhlak salaf kan, diundang judulnya itu gitu ya. Nah, sebelum mulai saya tanya kepada khususnya kepada guru-guru panitia gitu ya. Kenapa memilih judul ini? Saya tanya. Kenapa memilih judul ini? Kenapa nggak dipilih judul yang lain aja begitu? Kenapa dipilih judul yang ini? Tentang akhlak, pentingnya akhlak, urgensi akhlak. Kenapa dipilih masalah ini? Kenapa dipilih tema ini? Apa jawaban mereka? Ini jawaban yang jujur sebenarnya. Dan inilah gambarannya. Ini gambaran yang sebenarnya. Apa kata mereka? Ustaz, karena ini nggak diajarkan. Tidak diajarkan. Nah itu dia. Nah, saya bilang bener lah gitu. Jujur itu.
Tidak diajarkan. Maka jadi tema daurah, tema tablik akbar, tema ya kita katakan kajian eskul tadi. Karena tidak diajarkan. Coba bayangkan, eskul ini berapa lah? Mungkin setahun sekali, bayangkan. Itu dijadikan tema karena ini tidak diajarkan, dan itulah dia gambaran yang sebenarnya, nggak ada. Maka akhlak yang baik juga menjadi asing di tengah-tengah penduduk yang mayoritasnya muslim. Betul nggak? Iya, asing. Coba lihat, kalau kita patuh peraturan lalu lintas, wah asing itu, ya kan? Lampu merah berhenti sebelum. Kenapa antum berhenti di lampu merah? Saya tanya dulu. Kenapa? Kenapa antum berhenti di lampu merah? Saya tanya dulu, jujur jawabannya. Hah? Takut peraturan? Takut polisi? Kalau nggak ada polisi lewat. Kenapa? Kenapa antum berhenti di lampu merah? Hah? Supaya tidak terjadi kecelakaan. Ada lagi yang jawab yang lain? Coba. Hah? Keselamatan lalu lintas. Ada yang lain? Hah? Taati peraturan. Yang betul. Takut ditilang. Nah itu yang. Ya, antum berhenti di lampu merah itu karena menunggu lampu hijau. Ya betul lah. Betul nggak? Antum berhenti di lampu merah karena menunggu lampu hijau. Sebelum lampu itu hijau, antum nggak boleh jalan. Ada orang yang berhenti di lampu merah, berhenti dia. Belum hijau sudah jalan dia. Ada nggak seperti itu? Ada. Maka dia nggak sabar itu nunggu lampunya hijau, kan begitu ya? Ibarat kata orang di Medan melanggar lampu merah, ditilang polisi, ditanya, kenapa kamu langgar lampu merah? Belum merah kali pak, katanya. Belum merah kali. Ya, tunggu itu lampu sampai hijau, baru jalan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kembali kita ke masalah ini, yaitu masalah akhlak yang sudah hilang di tengah-tengah masyarakat kita hari ini. Sehingga akhlak muslim itu sesuatu yang aneh, langka, dan gak bisa kita temukan contohnya di negara muslim. Ya, ada mobil, di belakang kacanya tulisan besar kalimat tauhid, la ilaha illallah, gitu ya. Macam royah itu. Liwat. Lampu merah bablas, Pak. Malu itu. Malu kita. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di belakang apa namanya? Kaca belakang itu kan gitu ya. Buka kaca lempar sampah. Waduh malu gitu ya. Bayangkan seperti itu akhlak. Ya. Nah, itulah dia gambarannya. Karena apa? Di sekolah memang enggak ditanamkan. Cuma jadi pelajaran setahun sekali, eskul. Ketika ditanya itu panitia, kenapa pilih judul ini? Jawabannya jujur. Apa? Karena nggak diajarkan Ustaz, katanya. Itulah dia. Itu gambaran yang sebenarnya para jemaah Allah. Nah, jadi karena dunia pendidikan kita yang kurang, bahkan tidak mengajarkan sunnah-sunnah Nabi ini sejak dini kepada generasi-generasi muda kita, generasi-generasi penerus kita, sehingga sunnah itu menjadi asing. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Mungkin ya kita ini generasi yang sudah akhir ini korban itu Pak ya. Korban pendidikan dulu itu. Iya kan? Iya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai bangkit lah ya namanya pendidikan yang benar ya, sunnah, sehingga generasi-generasi muda ya sudah semakin sadar, anak-anaknya sudah semakin mengerti. Coba lihat, kebanyakan kaum muslimin sekarang yang sudah akhir-akhir itu, yang sudah tua-tua itu. Ya, melintas di depan orang sholat itu biasa, macam nggak berdosa begitu. Iya, ada orang yang sholat, ada yang nggak sholat, dia pilih lewat di depan orang yang sholat, aneh itu. Ya, ada orang yang sholat, ada orang yang
Nggak sholat, duduk. Nah, dia pilih melintas di depan orang yang sholat, padahal dia bisa lewat di depan orang yang nggak sholat itu. Sering nggak lihat seperti itu? Saya pernah ngisi Jumat, sengaja saya pilih temanya itu tentang haramnya, dilarangnya melintas di depan orang yang sholat. Khutbah Jumat itu, khutbah pertama, khutbah kedua, itu saja materinya, temanya. Tentang apa? Dilarangnya, ancaman keras, disuruh menunggu sampai 40 masa, nggak tahu abad atau apa itu, ya, karena itu dimutlakkan sama Nabi SAW. Habis khutbah, Pak, ya, selesai sholat, orang lalu lalang di depan orang yang sholat, kayak nggak berbekas. Ini karena pendidikan sejak dini nggak ditanamkan itu, dan kebanyakannya generasi-generasi akhir yang sudah tua-tua begitu ya. Ini korban pendidikan lama mungkin ya. Kita jadi korban pendidikan dahulu yang memang nggak mengajarkan itu kepada kita, adab-adab sunnah itu. Nggak ngerti kita sunnah itu apa. Nah, alhamdulillah sekarang ini anak-anak itu sudah pada ngerti itu. Anak-anak lebih ngerti daripada orang tua dalam bab ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Demikian juga adab-adab keseharian, misalnya makan dengan tangan kanan. Ya, kita pembimbing umroh capek itu ngasih tahu, Pak, Bu, kalau makan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri, tangan kanan. Di ruang makan, di restoran masih tetap pakai tangan kiri karena sudah terbiasa, enggak dididik sejak dini. Hingga asing itu dikatakan sunnah makan pakai tangan kanan, ya masih tetap pakai tangan kiri. Seolah-olah enggak berbekas. Maka benarlah kata pepatah, menuntut ilmu di waktu tua seperti apa? Menulis, mengukir di atas air. Belajar di waktu kecil seperti menulis di atas batu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka dari itu, inilah salah satu sebab ya terasingnya ataupun asingnya Islam sunnah di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kelima, ya, kehidupan yang bebas, liberal hari ini diadopsi dari barat. Ya, sehingga nilai-nilai Islam menjadi asing. Kebebasan yang kebablasan. Ya, khususnya orang-orang yang meniru gaya hidup dari luar sana. Gaya hidup bebas, pemikiran yang liberal, gaya hidup yang liberal. Nah, ini menyebabkan nilai-nilai Islam menjadi asing di tengah-tengah mereka. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Kita hidup di zaman tontonan menjadi tuntunan, tuntunan menjadi tontonan. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Yang keenam, ya, terpisahnya ini ya, sebab yang keenam, asingnya Islam di tengah-tengah kaum muslimin, terpisahnya umat dari ulamanya. Dan diulamakannya orang-orang yang bukan ulama. Nah, ini sebab jadi asing ini. Islam menjadi asing di tengah-tengah kaum muslimin sendiri karena sebab yang keenam ini, yaitu terpisahnya umat dari ulama yang sebenarnya. Ya, ulama yang sebenarnya. Dan munculnya ruwaibidah, yaitu orang-orang yang dianggap diulamakan begitu, padahal bukan ulama. Seperti kata Nabi SAW, ya, hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadhan nas ru'usan juhala. Hingga ketika tidak tersisa lagi orang alim, enggak ada lagi orang alim di tengah mereka, manusia mengangkat pemimpin-pemimpin yang jahil. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka ditanya dan mereka berfatwa tanpa ilmu dan mereka sesat dan menyesatkan. Ini sebab keenam, asingnya Islam di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu terpisahnya umat dari ulama mereka, ulama yang sebenarnya. Ya. Dan apa? Munculnya para ruwaibidah, orang-orang yang diulamakan padahal nggak ada ilmunya. Sekarang ini bisa bicara Islam sedikit, bisa berorai sedikit sudah disebut ulama. Bahkan ulama internasional, waduh, luar biasa itu. Ulama internasional. Hanya karena apa? Populer, menyentil-nyentil beberapa masalah begitu yang itu menjadi apa? Favorit mereka. Bertentangan dengan apa yang mereka lakukan. Orang-orang yang menentang ini itu pasti populer itu. Sekarang ini kalau antum mau populer gampang, musuhi saja Wahabi, Salafi, buat bantahan terhadap mereka, antum populer.
Karena ini ajaran ini dianggap musuh bebuyutan gitu. Ya. Hingga kalau ada orang yang menentangnya, ada orang yang mengoreksinya, ada orang-orang yang mengingkarinya, ini dianggap pahlawan ini. Ini ulama ini. Langsung diulamakan itu. Ya, jadi ulama nasional lagi, ulama internasional bahkan. Begitulah ngawurnya orang di Indonesia ini. Nggak bisa membedakan dan mengetahui mana ulama dan mana bukan ulama. Apa enggak yang aneh-aneh yang muncul? Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, itulah sebab terasiknya Islam atau sunnah di tengah-tengah umatnya sendiri. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sudah jam 8. Ya, kita mau lanjutkan sedikit dengan tanya jawab. Ya, kira-kira ada berapa? Sampai jam berapa gitu. Nah, ini kalau ini sampai pagi nih. Segini nih. Ya. Yang bisa aja lah saya jawab. Ya, baik. Jemaah yang dimuliakan Allah. Apa hukum isbal tapi tidak niat sama sekali untuk sombong seperti Abu Bakar? Ya memangnya kita Abu Bakar. Kalau mau isbal gak sombong jadi Abu Bakar lah. Ya, Abu Bakar itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengkhawatirkan celana beliau yang melorot, kain beliau yang melorot. Ya. Beliau khawatir itu termasuk isbal. Ini menunjukkan tingginya iman Abu Bakar, sehingga beliau prepare ya terhadap perkara-perkara yang mungkin itu masuk ke dalam isbal. Padahal beliau tidak sengaja, tidaklah ya ketika pakai kain langsung isbal gitu, enggak. Beliau pakai kain di atas mata kaki, tapi kadang-kadang melorot karena beliau kurus. Nah, itu beliau khawatirkan masuk dalam isbal. Maka Nabi mengatakan kamu tidak termasuk orang yang sombong. Itu kamu tidak termasuk orang yang isbal. Maksudnya itu. Ketika Nabi mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, kamu tidak termasuk orang yang sombong, artinya maksudnya adalah kamu tidak termasuk orang yang isbal. Karena isbal itu sombong, sombong itu isbal. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, salah satu, tahu nggak tafsir firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Inna Qaruna min qaumi Musa fabaghu alaihi. Sesungguhnya Qarun itu termasuk kaumnya Musa, yaitu kaum Bani Israel. Fabaghu alaihi. Lalu dia berbuat aniaya terhadap kaumnya. Syahr bin Hausab mengatakan yang dilakukan oleh Qarun ini adalah dia memanjangkan kainnya, ya, dan menyombongkan dirinya di hadapan kaumnya. Jadi salafnya Musbil adalah Qarun. Iya, Qarun. Ya, Qarun itu isbal dia. Ya, dia memamerkan kekayaannya, ya, dan dia menampakkan dirinya kepada kaumnya dalam kondisi seperti itu. Dia isbal. Ya, maka jangan seperti Qarun. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Jadi Abu Bakar As-Siddiq bukan sengaja memakai kain beliau isbal. Beliau memakainya seperti kain seorang mukmin, yaitu apa? Nisfus sak, ya, yaitu setengah betis. Nah, tapi karena kain itu kadang-kadang melorot turun, beliau menanyakan itu kepada Nabi. Maka Nabi pun menjawab, kamu tidak termasuk orang yang isbal atau orang yang sombong. Nah, ini kisah banyak dijadikan sebagai dalil oleh sebagian orang untuk membedakan isbal yang sombong dan isbal yang tidak sombong. Agak susah itu, agak rumit gitu memahaminya. Ya. Maka semua orang nanti akan isbal. Kenapa? Ini bukan sombong ini. Ya, kita tahu sombong yang enggak sombong bagaimana? Ini isbal sombong, ini isbal enggak sombong. Gimana cara membedakannya? Bagaimana cara membedakannya? Maka tidak akan ada orang yang akan boleh menegur orang lain karena isbal. Kenapa? Ya jangan-jangan dia ini nggak sombong, begitu ya? Betul nggak? Maka ketika Umar akan sakit, ya beliau ditusuk oleh seorang majusi,
Ya, itulah yang mengantarkan beliau kepada kematian. Masuklah seorang pemuda isbal. Maka Nabi Umar berkata kepada pemuda itu, "Ya ulam irfa' izarak." Hei pemuda, angkat celanamu. Ya, karena itu lebih baik bagi bersih bagi celanamu dan lebih suci bagi rokmu, bagi agamamu. Nah, seharusnya Umar nggak boleh ini. Kalaulah isbal itu ada dua, yang sombong dan yang nggak sombong, maka Umar nggak boleh menegur orang ini. Kenapa? Ya mana tahu dia ini termasuk isbal yang nggak sombong. Dari mana Umar tahu? Nah, jadi itu pengertian yang salah. Orang yang isbal itu sudah dianggap sombong, otomatis. Ya, Nabi mengatakan fa innal isbal minal khuyala. Ya, sesungguhnya isbal itu termasuk kesombongan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menguatkan hafalan? Ini dari santri ini ya. Sebutkan makanan yang dapat menguatkan hafalan. Ya. Ini serius pertanyaannya. Yang pertama, menguatkan hafalan itu dengan mengulang-ulang. Sebenarnya manusia itu 11-12 semuanya. Ya. Artinya 11-12 apa? Enggak jauh berbeda sebenarnya. Ada yang lebih, tapi enggak begitu jauh berbeda. Kalau kita ingin tahu bagaimana dulu para salaf sukses menjadi seorang hafiz yang banyak menghafal hadis, ya, itu karena beberapa faktor itu. Di samping faktor keturunan, ya, genetika, ya, yaitu seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i saja mengeluhkan apa? Buruknya hafalan beliau. Imam Syafi'i, hingga beliau mengeluh kepada guru beliau. Apa kata guru beliau? Tinggalkan maksiat. Ya, maka kalau kita ingin kuat hafalannya, satu, tinggalkan maksiat. Minimalisir. Bukan enggak maksiat, ya, tapi tinggalkan maksiat yang nyata, terang-terangan, yang zahir. Kita silap, ya enggak ada yang enggak silap. Maka kepada hufazul Quran, tinggalkan dosa. Khususnya dosa-dosa yang apa? Yang nyata, yang nampak, terang-terangan. Yang kedua, Nabi mengatakan ta'ahadul Quran, ulang-ulangi Al-Quran. Itu kita katakan tips yang paling mudah untuk bisa hafal, yaitu apa? Rajin mengulang-ulang. Siapapun, walaupun hafalannya pas-pasan lah, IQ-nya IQ yang pas-pasan, ya, otaknya otak pas-pasan juga. Tapi kalau dia rajin mengulang-ulang, hafal dia. Contohnya antum hafal Al-Fatihah luar kepala, betul? Ada yang nggak hafal Al-Fatihah di sini? Ngantuk berat pun bisa baca Al-Fatihah, betul? Bangun tidur suruh baca Al-Fatihah, amin langsung. Saking hafalnya itu, langsung amin dia. Kenapa antum hafal Al-Fatihah? Hafal mati seperti itu. Karena diulang-ulang terus setiap hari 17 kali minimal itu. Maka kalau antum mau kuat hafalannya, rajinlah mengulang-ulangi hafalan. Ya, saya banyak dapat pelajaran dari orang-orang Pakistan ketika belajar di sana. Orang di sana menghafal buku pelajarannya. Menghafal buku pelajaran. Karena kalau ujian, itu jawabannya harus persis seperti yang ada di buku. Betul. Di sana standarnya seperti itu. Kalau jawabannya tidak seperti yang di buku, walaupun pengertiannya sama, disalahkan itu sama gurunya. Makanya waktu sekolah di sana kita minta dispensasi. Orang Indonesia nggak bisa seperti itu, ya, dikasih dispensasi. Orang Pakistan nggak ada dispensasi. Kalau ujian, misalnya pelajaran fikih begitu, ya, buku pegangannya ini itu. Ketika ujian itu jawabannya harus persis seperti di buku itu. Kalau nggak persis seperti di buku, salah. Maka mereka menghafal buku pelajaran itu. Saya lihat bagaimana mereka cara menghafal buku pelajaran itu. Kita jangankan ya buku pelajaran, Al-Quran aja susah untuk dihafal, kan begitu, ya. Ini buku pelajaran dihafal, Pak. Oh, rupanya mereka kuncinya adalah tiap malam mereka ulang-ulangi terus. Nah, itu kita yang nggak mampu itu.
Mampu kita seperti itu. Memang mereka terkenal dengan keuletannya itu. Jadi kuncinya adalah mengulang hafalan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian makanan apa yang dapat menguatkan hafalan? Makanan satu jenis sajalah. Iya. Kalau kita berkaca kepada Imam Syafi'i, beliau hanya makan roti dan susu. Ketika belajar ya. Beliau tidak banyak makan makanan yang beraneka ragam. Cuma roti dan susu. Jadi gak banyak rasa di lidah itu. Karena terlalu banyak rasa di lidah, rusak hafalan antum. Apalagi kebanyakan makan cabai. Error langsung. Iya. Maka jangan banyak-banyak makan cabai. Kalau ketika antum sedang belajar, ya, sedang menghafal, itu jangan terlalu banyak memakan makanan yang beraneka ragam rasanya. Ya betul ini. Nah itu yang diamalkan oleh Imam Syafi'i. Cuma makan roti dan susu saja. Itu saja tiap hari udah. Maka di Pakistan itu, saya cerita sedikit lah. Kenapa mereka itu di sana, di pondok-pondok sana itu ya, kuat hafalannya. Rata-rata ikut program Hifdzul Quran 2 tahun hafal. Kecil-kecil, mau kecil, besar, tua, muda, semua bisa. Asalkan ikut program itu. Nah, dan juga menghafal buku pelajaran itu bisa. Kenapa? Karena di pondok itu yang kita lihat. Itu makanannya gak macam-macam Pak. Roti, adas. Itu aja. Pagi-pagi yogurt. Susu asam itu. Pakai roti. Itu aja. Gak banyak macam-macam. Menunya gak macam-macam. Coba di sini pondok seperti restoran, ada daftar menunya. Senin makan ini, Selasa makan itu kan gitu. Ini gimana mau apa? Ngapal menu lah. Maka ya susahnya ya kalau sekarang ini di pondok lah misalnya, makanannya cuma satu macam atau gak banyak macamnya begitu ya. Ya. Itu langsung protes kan gitu ya. Ah nggak enak pondok itu. Makanannya itu aja gitu. Di Pakistan seperti itu Pak. Makanannya ada roti. Ya. Itu kalau pagi roti sama susu asam itu. Kalau siang itu makan roti sama adas. Kacang adas itu, dal itu. Kalau malam roti sama kentang, udah. Kentang diucuk-ucuk gitu, udah itu makan itu. Jadi gak banyak macam sudah. Itu aja terus seminggu, itu aja terus. Kecuali hari Jumat lah ada makan nasi biryani. Cuma satu kali sepekan itu. Mungkin itu juga rahasianya mereka kuat hafalannya. Gak mikirin makanan. Kalau di pondok mikirin makanan, jangan cerita hafal lah. Hafal pun mungkin cuma bertahan 1-2 tahun. Itu ya sudah hebat kali lah itu. Kalau bisa bertahan 1-2 tahun hafalannya. Nah begitu para jemaah yang muliakan Allah. Ya. Nah. Ya sampai di sini dulu lah ya. Ini pertemuan pertama. Ya nanti besok kita ada kajian lagi di Cakra. Iya betul ya. Cakra Negara. Iya itu Cakra Negara. Nah, ya. Kalau yang ingin hadir silakan lanjutan dari safari dakwah kita ya di Masjid Muttaqin Cakra Negara insyaallah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.